Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Salsa Monica, NIM 19041100015, mahasiswa Ilmu Kelautan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan secara singkat mengenai kondisi geologi yang ada di sekitar saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih geologi itu. Kata geologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentukan bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi bawah permukaan maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Geologi umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama geologi fisik dan yang kedua geologi dinamis. Geologi fisik adalah suatu studi yang mengkhususkan mempelajari sifat-sifat fisik dari bumi, selaput udara yang mengitari bumi, khususnya bagian yang melekat dan berinteraksi dengan bumi. Kemudian, selaput air serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi yang dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi. Proses-proses yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai pelapukan, pengikisan, pemindahan, dan pengendapan. Selanjutnya, geologi dinamis adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat dinamika bumi, seperti perubahan-perubahan pada bagian bumi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang bersumber dari dalam bumi. Selanjutnya, saya akan menceritakan secara singkat mengenai kondisi geologi yang ada di sekitar saya. Saya tinggal di Kabupaten Bojonegoro. Wilayah Kabupaten Bojonegoro secara geografis terletak pada posisi 112,25 sampai 112,09 bujur timur dan 659 sampai 737 lintang selatan. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas 2.307 km persegi dengan 28 kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan menjadi batas alam dengan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian mengalir ke arah timur di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan Pegunungan Kapur Selatan dan utara Pegunungan Kapur Utara yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki 4 jenis tanah, yaitu aluvial, gumosol, litosol, dan mediteran. Jenis tanah yang paling banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada posisi pertama, tanah yang banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah jenis tanah gumosol dengan persentase 38,55%. Kedua adalah jenis tanah litosol dengan persentase sebesar 22,05%.
Yang ketiga adalah jenis tanah aluvial dengan persentase sebesar 20,09%. Dan yang terakhir ada jenis tanah mediteran dengan persentase sebesar 19,31%. Bojonegoro juga memiliki 7 situs warisan geologi yang sudah dipatenkan di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama ada Kayangan Api Abadi. Kayangan api abadi adalah sumber api alam yang tidak pernah padam dan sudah ada sejak dulu. Menurut penelitian, api ini muncul dari fenomena geologi alam yang berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah. Gas alam yang berlimpah berembus secara terus-menerus, kemudian api yang menyala tidak pernah padam. Yang kedua ada Kedung Maur. Kedung Maur merupakan air terjun yang berasal dari aliran Kali Suko dan air limpahan dari Waduk Kacal. Yang ketiga ada mineral onik. Terbentuknya mineral onik erat kaitannya dengan proses magmatisme yang menerobos batuan sedimen, khususnya batuan gamping. Adanya kenaikan temperatur dan reaksi larutan silikat dari larutan magma yang berinteraksi dengan batuan gamping menghasilkan batuan dengan struktur baru. Yang keempat ada bentonit. Mineral lempung yang terdiri dari 85% mineral montmorillonit. Terbentuknya bentonit secara umum yaitu terjadi karena pelapukan hidroterma dan karena proses pengendapan kimia dalam suasana basah atau alkali dan sangat silikan. Yang kelima ada potensi geotermal mata air hangat Banyu Kuning. Mata air panas ini selalu keluar dengan debit yang cukup besar dan panasnya lebih dari 100 derajat Celcius. Air yang mengalir di sungai membentuk air terjun kecil, hangat dan seolah-olah berwarna kuning, namun sebenarnya berwarna bening. Warna kuning yang muncul karena terdapatnya kandungan besi yang cukup tinggi pada air, sehingga meninggalkan endapan berwarna kuning yang cukup tebal. Warna kuning yang ada di Banyu Kuning timbul karena berasal dari endapan yang melekat pada batuan dasar. Endapan tersebut diindikasikan memiliki kandungan Fe yang cukup tinggi. Berdasarkan kondisi geologi, kawasan ini diindikasikan merupakan hasil aktivitas aliran dari aktivitas Gunung Pandan. Hal tersebut dapat dilihat dari singkapan batuan yang hadir berupa batuan breksi dengan matriksnya berasal dari batuan beku, yaitu andesit yang membentuk suatu pola aliran. Kondisi sekitar Banyu Kuning merupakan aliran sungai yang aktif dengan debit yang relatif kecil. Sumber air panas yang ada di Banyu Kuning merupakan wujud dari manifestasi panas bumi. Secara geologi, kawasan ini diindikasikan pernah terjadi aktivitas vulkanik, khususnya di Bojonegoro, yang secara umum belum pernah disinggung di dalam stratigrafi zona Kendeng. Yang keenam ada Gua Jepang dan Sendanggong. Kawasan ini berada pada zona Rembang, yaitu pada anggota formasi Dander formasi Lidah yang berumur Pliocene akhir 2,9 juta tahun lalu, yang disusun atas batuan gamping terumbu dan batuan gampingan.
Berdasarkan kajian geologi, area Sendanggong merupakan bagian ujung barat dari suatu sistem struktur antiklin yang berarah barat-timur yang dikontrol oleh patahan. Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran dua singkapan patahan, yaitu sesar turun dengan kedudukan bidang sesar N 115 derajat E atau 47 derajat, goresan garis sebesar N 205 derajat E dan 47 derajat, dan sesar turun kedua dengan kedudukan N 115 derajat E atau 25 derajat, yang berlokasi di sebelah tenggara sesar pertama berjarak 75 meter. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diinterpretasikan bahwa sesar tersebut berjenis listrik normal fault. Bidang sesar terdapat pada litologi batu gamping non-klastik dari formasi lidah, sehingga rekaman jejak sesar berupa gores garis terlihat nampak jelas. Keindahan lokasi ini selain dijumpai gua Jepang, juga dijumpainya sesar-sesar turun berunda, sehingga batuan gamping anggota dander ini bisa sebagai aquifer air tanah dan selalu mengalir ke Sendanggong. Gua Sendanggong tersusun atas litologi anggota dander formasi lidah, yaitu batuan gamping non-klastik. Dalam perkembangannya, formasi lidah memiliki 3 anggota, yaitu anggota tambak romo, anggota turi, dan anggota dander. Anggota dander inilah yang menyusun litologi dari goa berupa batuan gamping non-klastik. Komposisi mineral yang ada pada Goa Jepang dan Sendanggong adalah skeletal sebesar 53%, kedua foraminifera sebesar 30%, ketiga alga sebesar 12%, keempat kalsit sebesar 3%, dan yang kelima limemouth sebesar 2%. Yang terakhir ada Kedung Lantung. Kedung Lantung merupakan sungai di Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Kawasan Kedung Lantung berada pada zona kandeng formasi sonde yang berumur Pliocene akhir 2,9 juta tahun lalu dan tersusun oleh litologi perselingan batu lempung dan batu pasir dengan sedikit tufan dan terdapat sisipan batu gamping. Pada lokasi yang lain ke arah utara dan pada zona Rembang ke arah Blora, formasi ini bersilang jari dengan formasi Selorejo, di mana pada formasi tersebut juga terdapat indikasi kehadiran hidrokarbon. Kondisi lokasi ini berdasarkan kedudukan lapisan batuan merupakan bentukan sinklin yang telah tererosi, di mana kedudukan batuan tersebut adalah N 260 derajat E atau 52 derajat. Kedung Lantung memiliki keanekaragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, karena batuan yang tersingkap merupakan batuan reservoir minyak bumi yang terbukti dengan adanya rembesan minyak bumi. Batuan reservoir masuk dalam formasi sonde yang berumur Pliocene akhir 2,9 juta tahun lalu, di mana merupakan jenis reservoir dangkal dan berumur muda yang jarang dijumpai. Rembesan minyak bumi yang ada di Kedung Lantung sudah ada sejak dulu. Sebelum ada listrik, masyarakat yang tinggal dekat Kedung Lantung memanfaatkan minyak tersebut untuk dijadikan bahan bakar lampu minyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.